Pemirsa, website resmi Komisi Pemilihan Umum KPU sempat tidak dapat diakses pada hari pemungutan suara karena diretas. Namun pihak KPU memastikan serangan siber tersebut sudah diatasi dan Sirekap sudah bisa diakses. Itu teman-teman, sehingga teman-teman yang ada di sini bisa mengambil gambar, bisa mengambil. Laman resmi Komisi Pemilihan Umum KPU tak lepas dari gangguan siber saat pemilu berlangsung. Akibatnya, laman resmi KPU tak dapat diakses masyarakat. Menurut Komisioner KPU yang juga Koordinator Divisi Data Betty Epsilon Idrus, ada ratusan juta serangan siber terhadap KPU selama masa pemilu 2024. Serangan siber itu berupa Distributed Denial of Service atau DDoS. Tak hanya situs resmi KPU, situs pendukung KPU juga turut jadi sasaran serangan siber. Saat ini Satgas Keamanan Siber telah menangani serangan-serangan siber tersebut sehingga situs KPU dan juga situs Sirekap sudah bisa diakses. Ratusan juta DDoS itu menyerang ratusan juta, saya nggak bilang puluhan, nggak bilang nggak bilang satuan, tapi ini ratusan juta. Itu serangan ke website KPU luar biasa. Padahal website itu kan berisikan informasi, data terkait dengan bukan hasil. Kalau hasil di info pemilu. Jadi hampir semua situs yang dimiliki oleh KPU diserang, dan memang di website kpu.go.id ini lumayan serangan terhadap website tersebut, dari ratusan. Yang menampilkan hasil Sirekap? Ini udah bisa. Ini kan linknya ke infopemilu.kpu.go.id, udah bisa. Ini aman di website utama aja, Bu. Hah? Di awal mungkin penyesuaian dilakukan di daerah, tapi sekarang sudah aman insya Allah. Saat ini proses penghitungan suara oleh KPU masih berlangsung. Dari Jakarta, Margareta Novita, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Baik, kembali kami lanjutkan dialog kami pemirsa. Langsung saja kami kembali tanya ke Mas Tama selaku pakar IT. Mas, tadi dari paket berita yang kita dengarkan sebelumnya, KPU mengakui bahwa pada hari H itu website-nya sempat diretas. Nah, apakah ada hubungannya juga dengan polemik perbedaan suara tadi? Gini, pemilu di Indonesia itu adalah pemilu yang sangat seksi. Kenapa saya bilang sangat seksi? Karena ini pemilu terbesar di seluruh dunia dalam satu hari ya gitu. Dan ini seluruh dunia tuh ngelihat kita. Nah, ketika ada event-event seperti ini, hacker itu menggunakan event-event besar seperti ini untuk menunjukkan eksistensinya gitu. Jadi mereka akan berbondong-bondong melakukan penyerangan ke KPU. Saya sudah mengingatkan KPU juga gitu. Pasti KPU akan menjadi pusat target serangan hackers gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita melakukan pertahanan yang cukup, kemudian kita mengantisipasi dengan baik gitu, harusnya sih tidak akan berdampak gitu. Kecuali kalau musuh kita ini sangat jago sekali, kemudian dia menggunakan teknologi misalkan advanced persistent threat gitu, yang disponsori oleh threat actor gitu, oleh negara lain, state actor gitu. Ya mungkin kita akan jebol gitu ya. Tapi kalau penyerangnya itu bisa-bisa saja, harusnya kita bisa bertahan. Dan itu yang Mas Tama lihat, sistem pertahanan KPU kuat? Nah, sebenarnya saya sudah mengingatkan juga gitu, Bu Betty, teman saya juga gitu, saya sudah mengingatkan juga sehari sebelum pemilihan itu, bahwa ini ada kerawanan ketika nanti banyak yang mengakses gitu, kemudian sistem load balancingnya tidak bisa mendistribusikan request masyarakat ini dengan baik gitu, sehingga kelihatan seperti down gitu, kelihatan seperti DDoS gitu. Nah, ternyata ditambah lagi dengan banyaknya serangan, ya memang akhirnya membuat sistem ini jadi lumpuh gitu, ya kan. Nah, sebenarnya kelumpuhan sistem ini bisa diantisipasi kalau kita bisa memperkirakan, kita harus nambahi kapasitas bandwidth-nya sehingga ketika ada serangan kita sudah punya lebih besar lagi gitu. Nah, tadi pertanyaan Mbak Boni cukup menarik. Apakah ini berhubungan dengan hasil perhitungan begitu? Kalau penyerangannya DDoS itu distributed denial of service gitu. Dia melakukan penyerangan untuk mematikan sistem, melumpuhkan sistem gitu. Tetapi ketika ada hackers yang dia tidak ingin mematikan tapi ingin memasuk ke dalam sistem KPU gitu. Dan kalau dia berhasil, ya tentu saja bisa. Oleh karena itu
KPU harus melakukan monitoring secara terus-menerus. Harus dicek nih sekarang nih, ada nggak dari jutaan serangan itu yang berhasil masuk ke dalam. Karena pengalaman kemarin kan DPT 2024 ternyata datanya bocor gitu. Dan mereka berhasil masuk dalam sistem KPU gitu. Jangan sampai ini terjadi dan terulang lagi, kemudian ada hacker yang berhasil masuk, yang mungkin saat ini mereka idle, tapi dia udah membuat backdoor gitu, yang mungkin nanti ketika hasil akhirnya diumumkan, si hacker ini bisa ngerusak hasil, bisa memodifikasi hasil, merekayasa hasil gitu, sehingga ketika ditampilkan itu bukan hasil perhitungan yang sebenarnya. Nah itu yang harus diantisipasi gitu. Oleh karena itu kenapa tim gugus tugas ini penting. Sebenarnya bagus nih timnya gitu. Ada Badan Siber dan Sandi Negara, ada Badan Intelijen Negara, ada Cybercrime Mabes Polri, ada Kominfo. Harusnya sih bagus ya gitu. Tetapi kita nggak tahu. Kadang-kadang musuh kita itu jauh lebih hebat gitu. Nah karena kita ini menggantungkan kepada KPU gitu terhadap hasil perhitungan suara ini, makanya KPU harus benar-benar kuat. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Mas Tama. Saya juga mau minta pendapat langsung dari Prof. Siti Zuro. Prof. Wiwi, ini kan adanya perbedaan perolehan suara. Ini erat kaitannya dengan narasi kecurangan yang juga ramai dibicarakan publik di media sosial. Pendapat Prof seperti apa? Iya, kalau mendengarkan ya kita satu persatu tadi itu, baik dari KPU, Bawaslu, komisionernya, juga dari kawal pemilu ya, dan ahlinya cyber ini luar biasa. Ini bad news. Ini bad news, jadi berita buruk ya. Karena dengan situng tahun 2019, pemilu waktu itu, kita masalah. Luar biasa, bahkan sampai selesai itu, kalau nggak salah ditutup dengan 80% tidak tuntas kan gitu. Lah, ini mohon koreksi. Saat ini Sirekap yang tentu kita menghargai apa yang diupayakan gitu ya oleh KPU RI gitu, tapi meleset juga ternyata gitu. Untuk tidak dikatakan kecolongan juga seperti ini gitu, bobol juga. Jadi prinsip transparansi dan akuntabel tadi itu dalam melaksanakan Sirekap itu menjadi disangsikan, dan ini bahaya sekali karena Sirekap ini menjadi istilahnya jantungnya gitu dari pemilu itu untuk nanti dilaporkan hasilnya. Sementara hanya karena quick count kemarin saja gitu sudah ada selebrasi. Itu menurut saya ini akan membingungkan ketika ternyata banyak ribuan TPS salah seperti ini dalam menginput data gitu ya. Kalaupun katakan ada kawal pemilu yang dilakukan oleh civil society seperti itu kan sifatnya hanya merekonfirmasi atau mengevaluasi apa yang dilakukan oleh KPU. Lah, tentu KPU, kawal pemilu seperti ini sudah ada institusinya. Di dalam itu divisi itu. Lah, divisi itu yang menurut saya apa yang diingatkan oleh Mas Pratama tadi itu bagus sekali. Seharusnya gitu ya, itu sudah ada simulasi awal dan sebagainya disiapkan. Jadi ibaratnya ada serangan-serangan dan sebagainya, penyimpangan itu sudah dikunci gitu loh. Di lock gitu. Mengapa kalau sudah maksimal 300 terjadi juga sampai melampaui 300? Ini aneh gitu ya. Jadi mau tidak mau nanti publik, sorotan mata publik ini akan ke KPU lagi. Ini akan timbul ketidakpercayaan kepada KPU. Ini apakah ada kesengajaan seolah-olah seperti itu kan pertanyaannya dari KPU sendiri untuk tidak membuat sistem ini memberikan kepastian gitu ya, secara terukur pasti gitu. Namanya juga Sirekap, itu yang diandalkan oleh KPU gitu. Kalau itu nggak terjadi, lalu ini yang akan menimbulkan sakwasangka. Yang tadinya kita sampai kemarin lah menyaksikan itu beda dengan pemilu yang lalu yang aman gitu. Lah begitu ada quote-unquote curang gitu ya, anggapan-anggapan atau penilaian curang, ini semakin kuatkan oleh katakan gitu ya bukti-bukti konkret sebagai scientific evidence gitu ya. Ini bukan fitnah. Apa yang ribuan TPS alami seperti ini menurut saya serius sekali. Saya garis bawahi tadi statement pertama Prof Wiwi, bad news. Masih ada pertanyaan selanjutnya tentunya, tapi usai jeda Prof. Kita tahan dulu, tetap bersama kami pemirsa.